Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Selamat siang. Selamat siang. Ya, ini sepertinya jam-jam rawan ya kalau di pelatihan ini. Sudah jam-jam waktu mau istirahat dan juga nanti setelah istirahat itu jam-jam yang rawan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat ya mengikuti rangkaian pelatihan pada hari ini, karena nanti masih ada beberapa materi lagi yang akan disampaikan oleh beberapa fasilitator. Dan untuk siang hari ini Bapak Ibu, ini karena sudah mendekati waktu istirahat begitu ya, jadi mungkin materi yang akan disampaikan tidak begitu berat ya Bapak Ibu, karena sebelumnya Bapak Ibu mungkin sudah mempelajari proses pengadaan barang jasa begitu ya di dasar-dasarnya. Nah, di sini kita masuk ke materi selanjutnya untuk menyusun harga perkiraan sendiri atau biasa disingkat HPS Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu mungkin mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Saya dengan Rizka mungkin yang akan menyampaikan materi untuk siang hari ini selama kurang lebih 15 menit ke depan untuk satu materi begitu ya. Saat ini saya bekerja di LKPP di Pusat Pelatihan SDM PBJ, kurang lebih sudah dari tahun 2017 ya Bapak Ibu ya. Sampai saat ini. Dan mungkin alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan kita pada pembelajaran siang hari ini, mungkin kita ada biar Bapak Ibu fokus rasanya ya, sudah siang hari ini ya. Mungkin tadi sebelumnya sudah ada fasilitator yang memberikan games yang sama. Mungkin mudah-mudahan gamesnya tidak membosankan gitu ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya hanya untuk membuat Bapak Ibu fokus saja sih sebenarnya. Mohon izin Bapak Ibu, perhatikan instruksi saya ya, perhatikan instruksi saya. Tepuk tangan satu kali ya, tepuk tangan satu kali, tepuk tangan dua kali, tepuk tiga kali. Perhatikan instruksi saya. Tepuk tangan 3 kali, tepuk 4 kali. Perhatikan instruksi saya. Apa yang ditepuk? Kan gak ada tangannya. Tepuk tangan 3 kali, tepuk 5 kali. Iya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Berarti sudah fokus nih ya. Jadi tepuk tangan ya Bapak Ibu bisa tepuk tangan gitu. Kalau tepuk aja apa yang mau ditepuk gitu ya. Jadi nggak perlu tepuk tangan. Gitu sih Bapak Ibu. Sebenarnya itu hanya untuk menarik perhatian Bapak Ibu supaya fokus dulu ke depan. Mungkin sudah terbagi pikirannya ya ingin istirahat. Nah Bapak Ibu, untuk hari ini materi pembelajarannya Bapak Ibu terkait HPS atau harga perkiraan sendiri, di mana tujuan pembelajarannya pada siang hari ini bagian yang sederhana sebenarnya. Tujuan pembelajarannya satu bagian saja yang akan saya sampaikan untuk Bapak Ibu agar mampu menjelaskan tentang penyusunan harga perkiraan sendiri pada tahapan pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi setidaknya Bapak Ibu paham gitu ya apa itu HPS, dan nantinya mampu menjelaskan terkait HPS itu seperti apa. Sebenarnya kalau ditanya HPS, harga perkiraan sendiri, Bapak Ibu ya perkirakan saja sendiri, sudah selesai gitu ya. Tetapi memang tidak sesederhana itu. Nah, di sini Bapak Ibu saya mau recall kembali. Bapak Ibu sebelumnya sudah mempelajari materinya secara mandiri. Harga perkiraan sendiri, HPS. Ada yang bisa menjelaskan apa yang Bapak Ibu tangkap dari pembelajaran yang sudah Bapak Ibu pelajari secara mandiri? HPS itu apa? Boleh angkat tangan? Iya, Bapak Ibu kemarin belajar mandirinya gimana ini? Ayo, HPS. Ada yang mau menjelaskan Bapak Ibu?
memperkirakan harga sendirian. Memperkirakan harga sendirian. Jadi dengan rame-rame. Tidak rame-rame. Oh ya, terima kasih Pak Herdi. Memperkirakan harga sendirian, tidak rame-rame gitu ya. Sendirian fokus gitu ya di 10 malam Ramadan terakhir memperkirakan harga gitu ya. Ini harga perkiraan sendiri, tadi memperkirakan harga sendirian. Bapak Ibu yang lain ada lagi yang ingin menyampaikan apa itu HPS? Atau mungkin pada saat pembelajaran mandiri materi HPS-nya terlewat kali ya, Bapak Ibu tidak dibaca gitu ya. Nah, Bapak Ibu untuk HPS atau harga perkiraan sendiri di sini harga perkiraan sendiri atau selanjutnya disingkat HPS ini merupakan perkiraan harga barang jasa yang ditetapkan oleh PPK. Jadi HPS ini ditetapkan oleh PPK atau pejabat pembuat komitmen yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung atau overhead, keuntungan, dan pajak pertambahan nilai. Ini Bapak Ibu, pengertian harga perkiraan sendiri. Ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini waktu penyusunan HPS. Jadi setelah tadi ya Bapak Ibu sudah mengetahui begitu ya apa pengertian HPS, disusun oleh siapa, disusun oleh PPK. Nah, Bapak Ibu selanjutnya menentukan nih waktu untuk penyusunan HPS. Ada yang bisa menjelaskan lagi Bapak Ibu untuk waktu penyusunan HPS? 28 hari sebelum pengumuman. Wah, luar biasa. Terima kasih Bapak atas responnya. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang lainnya? Atau mungkin waktunya di malam hari atau di pagi hari waktu menyusun HPS. Nah, ini mungkin langsung saja ya, karena kita untuk efisiensi waktu juga Bapak Ibu. Penyusunan HPS ini dapat dilaksanakan setelah RKAKL disetujui oleh DPR atau RKA perangkat daerah disetujui oleh DPRD. Jadi kalau sudah ada RKAKL-nya dan juga RKA perangkat daerahnya disetujui, Bapak Ibu baru dapat melakukan penyusunan HPS. Nah, selanjutnya untuk pengadaan barang jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal tahun anggaran dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran KL atau persetujuan RKA perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi waktu penyusunan HPS-nya ada di 2 waktu sebagai berikut ya Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu kedepannya akan menyusun HPS, Bapak Ibu dapat memperhatikan waktu penyusunan HPS tersebut. Selanjutnya di sini apa sih fungsinya HPS Bapak Ibu? Harga perkiraan sendiri, memperkirakan harga sendiri, tidak beramai-ramai gitu tadi kata Pak Heldi. Apa fungsinya sebenarnya perkiraan harga sendiri? Ada yang tahu Bapak Ibu fungsi dari HPS? Batas tertinggi penawaran peserta. Batas tertinggi penawaran peserta. Melihat kewajaran harga. Iya, untuk melihat kewajaran. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas responnya. Jadi langsung saja untuk fungsi HPS yang pertama. Di sini alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan atau kewajaran harga satuan. Jadi kalau menentukan harga perkiraan sendiri harus yang wajar-wajar saja. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan yang tidak wajar penentuan HPS. Nah, selanjutnya dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran pengadaan barang jasa atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Ini fungsinya ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan. Wah, sepertinya Ibu sudah hafal modulnya nih, tadi sudah bisa menyebutkan jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% dari nilai HPS. Jadi ini fungsinya ya. Tadi kita sudah mempelajari pengertiannya, lalu sudah ada waktu penyusunannya, dan ini Bapak Ibu mendapatkan materi baru terkait fungsinya dari harga perkiraan sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, ketentuan penetapan HPS. Jadi untuk menetapkan HPS tadi sebelumnya mungkin harus yang wajar-wajar saja begitu ya penentuan harganya. Selanjutnya ada beberapa ketentuan lagi
dalam penetapan HPS. Yang pertama, HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini ketentuannya ya Bapak Ibu yang pertama. Yang kedua, nilai HPS tidak bersifat rahasia, namun rinciannya rahasia. Jadi nilai HPS-nya ini, nilai keseluruhannya itu tidak bersifat rahasia, tetapi rinciannya itu bersifat rahasia. Gitu ya. Jadi nanti rinciannya baru dapat disampaikan gitu apabila setelah adanya penawaran begitu ya, nantinya baru dapat disampaikan rincian dari HPS-nya. Lalu HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung. Keuntungan dimaksud ini memperhitungkan laba itu dari biaya produksi, lalu nanti ada kelebihan harganya itu laba, lalu ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung ini meliputi seperti iklan atau penyampaian media publikasi dan lain sebagainya gitu ya. Ini jadi di dalam HPS sudah memperhitungkan bagian-bagian tersebut. Lalu HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara, penentuan HPS ya. Dan yang terakhir, penetapan HPS paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir untuk pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pasca kualifikasi atau pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi. Jadi ada beberapa ketentuannya ya Bapak Ibu untuk dijadikan catatan nantinya dalam penyusunan HPS. Ada beberapa yang harus dipenuhi. Selanjutnya Bapak Ibu di sini ada pengecualian. Bapak Ibu tidak perlu menyusun HPS atau dikecualikan gitu ya. Ada beberapa yang tidak perlu dalam proses pengadaan barang jasa, ada yang beberapa tidak perlu penyusunan HPS. Bapak Ibu ada yang bisa menyebutkan apa saja yang tidak perlu disusun HPS-nya? Katalog. E-purchasing, katalog, lalu apa lagi? Integrasi, lalu apa lagi? Iya, baik. Langsung saja ya Bapak Ibu. Untuk penyusunan HPS di sini dikecualikan atau tidak perlu disusun HPS itu apabila pengadaan barang jasanya memiliki pagu anggaran paling banyak 10 juta. Jadi kalau di bawah 10 juta itu tidak perlu ada penyusunan HPS. Langsung saja dibeli, ada bukti pembeliannya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu disusun dulu rinciannya atau harga perkiraan sendirinya seperti apa. Lalu selanjutnya e-purchasing yang kedua ya. Jadi kalau prosesnya melalui e-purchasing tidak perlu ada penyusunan harga perkiraan sendiri. Lalu yang ketiga, tender pekerjaan terintegrasi. Jadi ada 3 nih Bapak Ibu yang dikecualikan, tidak perlu adanya penyusunan HPS. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya ada prosesnya. Tadi sebelumnya kita sudah mempelajari ya Bapak Ibu tadi pengertian HPS-nya apa, disusun oleh siapa. Nah, proses penyusunannya ini seperti apa? Tadi mungkin sudah disebutkan penyusunannya sendiri-sendirian tanpa perlu ramai-ramai gitu ya. Nah, di sini yang pertama, hasil perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan. Jadi prosesnya yang pertama itu harus sudah ada rencana anggaran biayanya yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan. Lalu yang kedua, pagu anggaran yang tercantum dalam DIPA atau DPA atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DIPA atau DPA mengacu pada pagu anggaran yang tercantum dalam RKA-KL atau RKA perangkat daerah. Ini prosesnya. Dan yang ketiga, review perkiraan biaya atau RAB, termasuk komponen keuntungan, biaya administrasi, ada pajak tambahan nilai, dan juga ada biaya tidak langsung.
Dan selanjutnya melakukan penyesuaian. Jadi tahapannya selanjutnya melakukan penyesuaian harga yang diperlukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini diperlukan bila data yang diperoleh adalah harga pasar saat ini atau kontrak sejenis beberapa tahun lalu. Nah, Bapak Ibu, mungkin nanti ada tes materi yang akan disampaikan di akhir begitu ya, setelah seluruh materinya disampaikan oleh fasilitator, nanti akan disampaikan oleh pengelola kelas, ada tes materi, mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan tes materinya itu sebagai bahan perbandingan mungkin ya. Kemarin sebelumnya Bapak Ibu sudah mengerjakan pre-test, lalu nanti ada tes materi itu untuk membandingkan Bapak Ibu sebelum mengikuti pelatihan pemahamannya sejauh mana, dan setelah mengikuti pelatihan itu apa saja yang sudah Bapak Ibu terima. Apakah jangan-jangan karena mengikuti pelatihan nanti malah hasilnya turun, atau mudah-mudahan naik ya. Jadi penyampaian dari para narasumber dapat diterima dengan baik oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya mungkin di tahap terakhir tadi kita sudah mempelajari beberapa materi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke tahapan akhir dari pembelajaran atau kesimpulan. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan atau apa yang tadi sudah kita pelajari, apa yang bisa Bapak Ibu dapat dari pembelajaran hari ini? Ya, silakan Bapak. Izin, nama saya Wirawan, izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa HPS itu dihitung berdasarkan melalui keahlian ya, secara keahlian. Nah itu berarti orang yang nyusun HPS harus memiliki legalisasi atau sertifikasi khusus. Kalau menurut Pak bagaimana? Iya, baik Pak Wirawan ya tadi ya Pak. Iya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi di sini tadi ada ketentuan untuk penetapan HPS. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan, begitu ya. Nah, tadi kan sebelumnya di awal sudah saya sampaikan juga ya Pak, kalau HPS ini disusunnya itu oleh PPK, begitu ya. Jadi maksudnya PPK yang akan menetapkan, gitu ya, HPS-nya. Nah, PPK di sini juga kan mungkin seperti yang Bapak tahu ya, ketentuannya nanti harus sudah memiliki sertifikat atau kompetensi di bidang pengadaan barang jasa. Jadi mungkin ke arah sana gitu ya Pak. Jadi memang yang menentukan HPS, yang menghitung HPS itu memang harus sudah punya keahlian. Kan sebelumnya harus sudah tahu harga tadi kewajaran harganya, lalu harga pasarannya seperti apa gitu. Jadi yang pasti yang harus menyusun HPS yang sudah memiliki keahlian. Dan seperti itu Bapak. Tanya pada saya. Iya Pak. Ya, boleh ke definisi HPS. Ya, definisi. Iya Pak. HPS adalah perkiraan harga. HPS adalah perkiraan harga. Nasi goreng adalah gorengan nasi. Ya, kalau nasi goreng sendiri berarti gorengan nasi yang digoreng oleh sendiri. Nah, kenapa ini sendirinya hilang di sini? Gimana Pak? Ini agak sedikit filosofis ya. Iya Pak. Nah, ini karena fasilitator kan ya. Iya Pak. HPS adalah perkiraan sendiri, perkiraan harga Mak. Nah, nasi goreng adalah gorengan harga, gorengan nasi ya kan. Ya, terus saya bikin nasi goreng sendiri gitu kan. Berarti gorengan nasi yang digoreng oleh sendiri gitu kan. Nah, kenapa di sini hilang sendirinya? Iya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Atau sebetulnya HPS itu apa sih udah? Iya, baik. Terima kasih Pak Heri atas pertanyaannya. Jadi Pak, di sini harga perkiraan sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang jasa, gitu ya Pak. Jadi di dalam proses pengadaan barang jasa, terutama di perencanaan pengadaan, gitu ya Pak, itu ada dua bagian dari perkiraan harga barang jasa. Nah itu ada dua Pak, ada RAB sama ada HPS Pak. Jadi ada dua. Nah, saya ingetnya ada dua Pak, ada RAB dan HPS. Sama dari itu pengertian HPS-nya di sini perkiraan harga barang jasanya tadi Pak, karena mengerucut ke proses tadi, proses perkiraan harga
barang jasa. Nah, kenapa disebut sendiri? Nah ini Pak ditetapkan oleh PPK. Sendirian ya. Ya, gitu Pak, mengacu ke situ Pak. Jadi memang itu prosesnya dua ya Pak, proses perkiraan harga barang jasa ini, ada RAB dan juga ada HPS. Izin Pak. Ya sebetulnya kalau definisi kan harusnya tidak boleh menyebutkan ininya lagi ya. Apa sih ini ada error dalam definisi lah sebetulnya. Jadi nasi goreng sebetulnya ya bukan gorengan nasi ya, tapi apa ya ada inilah makanan ya, ini khas Indonesia gitu kan. Tidak lagi menyebut nasi dan gorengnya gitu kan. Seperti itu. Ya, Ya itu silakan Siap. teman-teman sudah tonton. Terima kasih Pak Heldi. Mungkin nanti izin saya sampaikan ke tim penyusun materinya ya Pak. Jawaban klasik fasilitator. Iya Pak. Kenapa untuk yang airport testing tidak perlu HPS? Ini waktunya belum habis ya. Bapak-bapaknya semangat sekali nih sepertinya ya. Prosesnya sebenarnya lebih mahal kan? Iya, betul. Oh, nggak perlu HPS. Iya. Nah di sini pengecualian HPS tadi kan ada 3 ya Pak. Ada pengadaan barang jasa dengan pelanggaran paling banyak 10 juta. Lalu yang kedua e-purchasing dan ketiga ada tender pekerjaan terintegrasi. Kenapa e-purchasing itu tidak perlu penyusunan HPS gitu ya Pak? Ini ada di progresnya seperti ini sih Pak. Gitu Pak, ada di progresnya Pak, e-purchasing dikecualikan Pak, tidak perlu disusun HPS gitu ya. Sepertinya Karena gini Pak, ini diskusi Pak ya. Iya Pak. Jadi kalau secara real kita aplikasikan e-purchasing ini pada saat nanti ada pengadaan yang sejenis sama persis barangnya, kemudian PPK-nya berbeda. Kalau kita nggak punya HPS gitu kan, karena gini, kalau PPK-nya itu punya apa sama persen, kalau dia nggak istilahnya distandarkan gitu, ada HPS-nya, ini kan mau mereka sendiri nih, ya kan? Yang ini lebih mahal, ini lebih murah, kan? Akhirnya begitu diperiksa, tuh, ini kok bisa lebih murah, yang mahal gimana ceritanya? Nah, ini ambil kejadian A, ini kejadian B gitu. Jadi masalah tuh terus periksaan. Sebenarnya harganya bisa beda-beda Nah, ya. jadi masukan. Siapa? Atau mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menanggapi terkait tadi? Mungkin ada yang Bapak Ibu sudah pelajari kenapa e-purchasing tidak perlu penyusunan harga perkiraan sendiri. Boleh info nggak Pak? Boleh Pak. Tapi ini mungkin sedikit keluar dari HPS, tapi ada hubungannya dengan HPS ini. Siapa? Ini dasarnya pengalaman ya. Pengalaman kan seringkali kalau kita beli tidak lewat pengadaan kan dapat harga barang lebih murah ya. Nah, terus begitu lewat pengadaan itu kok lebih mahal gitu. Dan kalau di kontrak kan kadang ada tambahan sekian persen. Padahal kalau normalnya harusnya kan sudah harusnya dibeli itu ya sudah untung gitu kan, logiknya kan seperti itu. Waktu itu saya coba tanya iseng secara yang resmi, itu ada jawaban nggak resmi juga gini, Pak, kalau kita pengadaan itu harus bayar pajak Pak. Nah, terus berarti selama ini nggak bayar pajak? Iya, kita bayar pajak. Bayar pajaknya cuma kalau dari 1000 barang mungkin saya bayarnya 100, makanya saya bisa jual murah. Itu jawaban nggak resmi ya. Nah, sekedar informasi aja Pak. Masuk gini Pak, biaya advertising gitu juga. yang 10% tadi kontraktor. Jadi Bos. Kalau di Shopee, Tokopedia kan nggak ada. Mungkin karena di e-purchasing itu harganya sudah terbuka ya Pak. Iya, terstandarisasi. Iya, enggak, tapi udah terpublish. Jadi kenapa tidak perlu HPS lagi? Karena harga sudah terpublish sehingga KL itu bisa tinggal pilih mana yang lebih murah. terus itu kan harus perlu faktur pajak itu kan. Kalau penjualan kan perlu faktur pajak. Nah, itu dia katanya kalau jual yang pakai faktur pajak itu dia berarti sama dengan harga. Makanya sempat cerita waktu itu dari 100 barang saya bayar karena ada faktur pajaknya 10, ya 90 nggak pakai, makanya di luar itu murah. Sama layanan tuna jualnya juga Pak. Ya, kalau melihatnya Pengadaan kan kita bisa request Iya. sekian lama, tapi kalau beli online gitu kan
udah dipatok. Iya, kalau dapetnya kekecilan ya udah kekecilan nggak usah balik lagi. Kemudian di Shopee kan nggak nangis. Iya, baik Bapak Ibu, karena mengingat keterbatasan waktu, Masih ada. udah diangkat pun tadi habis. Karena mengingat keterbatasan waktu, jadi rasanya diskusinya sangat panjang nih ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, untuk HPS ini sendiri nanti untuk penjelasan selanjutnya mungkin dari masing-masing kerjaan di pengadaan barang jasa gitu ya, nanti ada pengadaan barang, lalu nanti ada jasa konstruksi dan lain sebagainya, itu akan dipaparkan oleh narasumber selanjutnya. Jadi untuk di saya, karena tujuan pembelajarannya itu hanya memahami terkait HPS, jadi mungkin kita cukupkan dan tadi sudah juga disimpulkan gitu ya pengertian HPS dan lain sebagainya. Bapak Ibu juga terima kasih atas antusiasnya, atas diskusinya. Sangat terlibat aktif gitu ya. Harapannya Bapak Ibu mohon tetap dijaga semangatnya begitu ya, untuk nanti masih ada beberapa fasilitator yang akan menyampaikan materi. Mungkin itu saja Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf, kesalahan adanya di fasilitator dan kebenaran adanya di Bapak-Bapak juri. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu.